Selain di Bogor, polisi juga menangkap dua terduga pelaku pengedar uang palsu di sebuah kamar hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Terduga pelaku sempat melakukan perlawanan saat polisi berusaha menangkapnya. Petugas Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat berupaya memaksa masuk ke dalam kamar sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Sempat terjadi perlawanan saat petugas berusaha masuk ke dalam kamar hotel. Terduga pelaku pengedaran uang palsu berusaha menahan petugas untuk masuk ke kamar hotel. Lantaran kalah jumlah dengan petugas, pelaku tidak bisa berkutik saat petugas menangkapnya. Barangnya mana? Dari dalam kamar, petugas mendapati barang bukti berupa ratusan lembar uang pecahan Rp100.000 dan uang dolar yang diduga palsu, disembunyikan pelaku di belakang sofa. Palsu. Ya. Kamu sama siapa? Usai meringkus pelaku M, petugas kemudian menggerebek kamar rekannya berinisial EYD yang berada persis di depan kamar pelaku M. Penangkapan dua pengedar uang palsu berhasil dilakukan petugas setelah melakukan pengembangan dari temuan ratusan lembar uang palsu di dalam gerbong kereta di stasiun Tanah Abang. Pelaku M dan EYD berperan sebagai penjual uang palsu kepada beberapa orang yang merupakan sindikat yang sama. Pengembangan dari keterangan dari pelaku yang sebelumnya kami amankan yang ada di stasiun kereta api Tanah Abang, Saudara Muhammad Bukhari. Di stasiun kereta api Tanah Abang yang notabene keterangannya bahwa dia setelah mendapatkan uang ini membagi hasil penjualan sebelumnya akan datang ke hotel ini menemui temannya Saudara Elias dan Saudara Budi berinisial M. Sebelumnya pada Rabu pagi, petugas menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat pembuatan uang palsu di kawasan Bogor, Jawa Barat. Selain ratusan lembar uang palsu, petugas juga menemukan beragam alat cetak, alat potong, dan peralatan pendukung lainnya. Kasus sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu rupiah dan dolar ini masih terus didalami petugas. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Polisi kembali menangkap dua sindikat pengedar uang palsu jaringan Bogor, Jawa Barat. Petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat membekuk seorang terduga pelaku sindikat pengedar uang palsu di lobi sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pria tersebut sempat berupaya kabur menuju pintu keluar hingga meronta hebat. Petugas juga menangkap rekan yang masih berada di dalam mobil. Keduanya ditangkap berdasarkan hasil pengembangan penanganan dua orang sebelumnya di hotel yang sama. Diam, cari polsek. Ini gimana Pak? Bukan ini saya kan di sini Pak. Saudara B ini, inisial B ini yang mendapat dana uang kertas sebanyak 1 M itu dari Subang, dari saudara HJM.
Nah itu gimana bisa tertangkap itu keduanya? Berawal kedua ini yang menerima dananya, menerima uang kertas ini dari saudara B, sehingga yang dua orang ini yang menjual, mengedarkan, mencari marketnya di pasar. Nah biasanya penjualan itu kemana aja si B ini, Pak? Sudah ada relasi-relasi mereka menampung bahkan di luar kota, menurut keterangan mereka seperti itu. Kepolisian menggerebek salah satu rumah yang dijadikan pabrik percetakan uang palsu di komplek perumahan Gria Melati 1 Kota Bogor, Jawa Barat. Koordinator keamanan setempat mengaku tidak ada hal-hal mencurigakan yang nampak dari penghuni rumah. Berikut laporan reporter TV One Syahda Yustisa dan juru kamera Mulia Rahman di lokasi. Sedang berada di salah satu komplek di kawasan Gria Melati 1, tepatnya di Kota Bogor, Jawa Barat. Memang kondisi terkini ini bisa saya gambarkan bahwasannya untuk di depan rumah sendiri sudah mulai dipasangkan garis polisi. Dan sebagaimana yang seperti kita tahu, karena diketahui rumah ini merupakan pabrik percetakan uang palsu, sehingga pada tanggal 9 April kemarin ini sempat digerebek oleh aparat kepolisian, tepatnya dari Polsek Tanah Abang, di mana ini menemukan uang palsu dengan nilai total 3,3 miliar rupiah. Dan tentunya yang menjadi menarik pemirsa, selain dari barang bukti apa saja yang didapat, kemudian juga bagaimana kemudian pelaku memang sudah ditahan, sudah berapa banyak, tentunya adalah apakah masyarakat di sini mengetahui aktivitas yang memang terjadi di dalam, dan apakah memang warga yang tinggal di dalam sini berinteraksi dengan warga sekitar sini. Tentunya sudah tergabung bersama kami, yakni Ibu Raina yang merupakan koordinator keamanan di sini, dan saya akan bertanya lebih detail terkait dengan hal-hal tersebut. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ibu, ini kalau saya boleh tahu, kiranya apakah memang warga di sini mengetahui ada aktivitas tertentu dari rumah yang berada di belakang kita saat ini? Rumah ini sebagai bisnis ayam yang ya waktu itu ayam potong. Warga tahu dan banyak yang beli. Tapi setelah Covid mungkin usianya bangkrut, mungkin tidak ada yang mencurigakan, yang terlampau mencurigakan, misalnya gitu. Ada suara mesin gitu ya, mesin cetak atau gitu, seperti atau mesin printer gitu. Nggak ada. Pantau tidak terlalu ada interaksi dengan warga ataupun tidak ada kecurigaan tertentu ya Bu ya. Ya pemirsa, itu tadi berdasarkan keterangan dari koordinator keamanan di sini, memang berdasarkan cerita keterangan dari koordinator keamanan dan juga menghimpun pernyataan-pernyataan dari tetangga-tetangga sekitar, nampaknya memang pemilik rumah dan juga penghuni yang ada di sini tidak melakukan banyak interaksi, bahkan hampir tidak berinteraksi dengan warga sekitar. Adapun tidak terpantau adanya aktivitas yang mencurigakan. Tadi seperti sempat disampaikan bahwasannya seperti yang kita tahu, rumah ini kondisinya dijadikan pabrik percetakan uang palsu, namun tidak terdengar sama sekali bunyi percetakan mesin uang, dan bisa saja itu disamarkan dengan bunyi seperti air keran yang menyala dan lain sebagainya, sehingga memang tidak terpantau adanya aktivitas yang mencurigakan. Memang sejauh ini informasi yang kami dapatkan, di dalam sejumlah barang bukti ini sudah dibawa ke pihak kepolisian, dan nantinya pengusutan lebih lanjut akan dilangsungkan oleh pihak kepolisian. Dan sementara update-nya demikian, kami akan menunggu update penyelidikannya lebih lanjut dari pihak kepolisian. Dari Bogor, Syahda Yustiza, Mulia Rahman, TV One mengabarkan.